kali ini saya akan membahas tentang isu-isu politik yang ada di negara kita saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali isu-isu yang sedang hangat sekarang di negara Indonesia kita tercinta ini. Seperti halnya pemilu pada saat ini sedang hangat-hangatnya, di mana ada beberapa paslon yang menyalurkan diri untuk menjadi DPR, kemudian bupati, kemudian presiden, dan lain sebagainya. Kemudian selain isu-isu perpolitikan tersebut, ada juga isu yang menurut saya itu menarik untuk dibahas pada video kali ini, yaitu tentang IKN atau pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan bahas ibu kota baru yang akan menjadi proyek besar bagi negara, di mana IKN ini tentunya nanti akan membawa atau akan diharapkan membawa sebuah kebahagiaan baru, kemudian sebuah keharmonisan baru, kemudian sebuah kemaslahatan baru yang akan terjalin di masyarakat kita pada saat ini dan tahun-tahun mendatang. IKN sendiri atau ide untuk memindahkan ibu kota ke IKN tersebut sudah ada sejak pada zaman Soeharto, namun baru terrealisasikan atau terwujudkan pembangunannya ketika Presiden Joko Widodo memerintah pada tahun 2019 lalu. Nah, tentunya pada proyek ini terdapat banyak kendala dan juga terdampak juga dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Misalnya contoh, dengan adanya IKN ini pemberdayaan masyarakat akan semakin luas. Artinya masyarakat tidak akan tertumpu atau diharapkan tidak akan tertumpu lagi ke Jakarta, dimana kita tahu sendiri Jakarta pada saat ini sangatlah padat penduduk dan saking padatnya sampai kesenjangan sosial terjadi di ibu kota kita saat ini, yaitu ibu kota Jakarta tercinta. Nah, pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek ambisius dari pemerintah Indonesia yang telah memicu berbagai perdebatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya perdebatan ini terjadi akibat kurangnya persiapan dari pemerintah untuk membuat atau merencanakan proyek besar tersebut. Seperti halnya contoh pendanaan, di mana dana yang akan digunakan untuk membuat IKN tersebut masih kita mencari yang namanya investor. Padahal investor sekarang sudah mulai tidak percaya lagi kepada Indonesia akibat banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri. Nah, dari sudut pandang ilmu politik sendiri, pemindahan ibu kota negara IKN ke Nusantara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dari ilmu politik. Keputusan ini dilandasi oleh beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah, seperti yang saya sebutkan tadi, mengurangi beban Jakarta. Kemudian dari sisi legitimasi politik, pemindahan ibu kota dianggap sebagai kebijakan strategis. Tapi sering dipertanyakan apakah proses pengambilan keputusan sudah melibatkan semua pihak terkait. Jika sudah, maka tentunya tidak akan atau tidak banyak perdebatan tentang pembangunan IKN ini, dimana kita ketahui sekarang bahwasanya banyak sekali perdebatan
di kalangan politikus dan akademisi yang ada di Indonesia tentang proyek pembangunan IKN ini. Kemudian secara geopolitik, lokasi Kalimantan Timur dipilih karena dianggap strategis, lebih aman dari bencana alam seperti banjir. Nah, ini salah satu pemilihan Nusantara untuk menjadi ibu kota baru dilihat dari geografisnya, di mana daerah tersebut aman dari banjir ataupun bencana-bencana alam yang lain. Nah, selain daripada itu semua, secara keseluruhan isu IKN menunjukkan bagaimana keputusan besar di tingkat negara selalu menghadirkan dinamika politik yang kompleks. Ini menjadi bahan kajian menarik tentang bagaimana kebijakan publik dibuat, dilaksanakan, dan diterima oleh masyarakat luas. Kita tahu pemerintah memilih IKN adalah seperti yang saya sebutkan tadi, banyak dampak positif dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan atau membuat proyek IKN tersebut. Maka dalam hal ini kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui dan jangan acuh tak acuh terhadap isu-isu yang ada di negara kita pada saat ini. Isu-isu yang dari penjelasan di atas kita ketahui bersama bahwasannya perpolitikan di Indonesia itu menurut saya itu masih kurang kalau dikatakan bagus. Karena apa? Kita seperti yang kita ketahui bersama, dari proyek inilah contohnya, dari proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur. Kita ketahui bahwasannya memang di Jakarta pada saat ini sangatlah padat dan sangatlah berat mungkin ya dari Jakarta tersebut atau terbebani. Maka langkah yang diambil oleh pemerintah ialah membangun atau memindahkan ibu kota ke Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Pembangunan ini atau proyek ini itu diharapkan akan meratakan persebaran penduduk yang ada di Indonesia, di mana kita tahu sendiri Jawa pada saat ini adalah yang paling padat di antara pulau-pulau yang lain. Maka dibangunlah IKN dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian selain daripada itu, nanti ketika proyek ini berhasil, harapan pemerintah selanjutnya ialah apa? Jakarta tidak menjadi ketergantungan lagi sebagai ibu kota, karena sudah tergantikan oleh Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pemerintah melaksanakan proyek ini. Banyak sekali kontroversi dari para akademisi dan masyarakat sipil Indonesia, bahwasannya menyatakan IKN ini sepertinya merugikan rakyat. Karena apa? Bukan IKN-nya yang merugikan rakyat, akan tetapi proses atau proyek pembangunan IKN ini yang merugikan rakyat. Karena apa? Sebagian besar dana yang saya baca itu dana awal dari IKN tersebut diambil dari dana APBN yang menghabiskan sekitar 466 triliun, angka yang fantastis untuk pembangunan sebuah proyek, di mana angka tersebut masihlah kurang dan pemerintah mengambil langkah apa
apa untuk menanggulanginya? Pemerintah membuka investor-investor, membuka eh, investor asing untuk masuk dan memberikan saham kepada IKN tersebut, di mana pastinya suatu saat nanti akan berdampak kepada IKN tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya perpolitikan di Indonesia ini tidaklah bagus, dan pemerintah kurang bijak menurut saya dalam mengambil keputusan, karena kita tahu bersama di negara demokrasi itu pastinya kita ketika suatu pemimpin mengambil keputusan itu disepakati oleh semua orang, atau minimal lah tahu dan bagaimana kedepannya seperti itu. Akan tapi yang dilakukan pemerintah saat ini tidaklah memuaskan, dan saya rasa itu menambah beban, meskipun tidak sepenuhnya benar apa mungkin yang saya katakan, karena kita tidak tahu langkah berikutnya yang akan diambil oleh pemerintah untuk meneruskan proyek besar tersebut. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia seharusnya lebih pandai-pandai memahami kondisi perpolitikan di Indonesia, agar kita dapat mengetahui apa-apa yang sedang terjadi dan dapat memberi solusi kepada pemerintah tersebut. Terkait dengan pemilu, dalam sudut pandang politik juga, bahwasanya pemilu pada saat ini berjalan dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih tidak paham akan arti demokrasi yang sebenarnya, di mana kejadian tersebut terjadi di Madura. Ada ketidakjujuran dalam pemilihan bupati atau kepala daerah di daerah tersebut, dan akhirnya terjadilah bentrok yang mengakibatkan terjadinya atau melayangnya nyawa atau korban jiwa akan kejadian tersebut. Maka dari itu penting untuk diketahui bahwasannya politik itu tidak hanya sebatas pemerintah yang menyukseskan, akan tetapi bagaimana dengan kita, bagaimana dengan pemahaman kita. Kita harus paham dengan apa arti sesungguhnya berpolitik, kemudian harus dengan setulus hati mengerjakan selama hal itu masih baik dan patut untuk dilakukan. Jadi sama seperti sebelumnya, perlu untuk kita renungkan bersama bahwasanya kita harus menjadi sebuah masyarakat atau suatu masyarakat yang paham akan ilmu-ilmu politik. Agar apa? Agar kita tidak semena-mena dalam menjalankan atau menjadi masyarakat yang baik di negara kita Indonesia dan berdemokrasi dengan aman sentosa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.